sampai 300, 107, 106 dan berakhir speed downloadnya di 106 Mbps, sedangkan uploadnya sampai 110 Mbps, 111 malah tuh. Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Yo, what's up? Balik lagi di Asira ID. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang provider yang lagi gue pakai sekarang, yaitu Oxygen ID gitu. Jadi kayak seberapa kenceng sih Oxygen ID dan seberapa murah Oxygen ID ini. Jadi gue mau bahas sekarang. Yang pertama itu gue mau ngebahas paket-paketnya dulu. Jadi ketika gue ngehubungin marketingnya, gue tuh ngedapet paket-paketan kayak gini nih. Yang mana tuh 15 Mbps per tahunnya cuma 2.800.000. Ini internet only ya, karena gue ngerasa gue jarang juga nonton TV gitu, jadi ya yang gue pakai internet doang gitu. Dan yang buat 50 Mbps up to 50 Mbps ini cuma 260.000 per tahunnya, cuma 3 juta. Sedangkan yang 100 Mbps itu 331.000 dan per tahunnya cuma 3,7 juta gitu. Dan yang up to 200 Mbps itu 432.000 dan per tahunnya 4.600.000. Menurut gue 200 Mbps tuh buat rumahan yang tidak terlalu produktif banget di internet mah ini terlalu tinggi gitu. Mungkin kalian bisa makainya di 50 Mbps sama 100 Mbps juga menurut gue udah sangat cukup gitu. Dan ketika lu pengen internet kabel. Jadi ketika lu pengen berlangganan TV kabel, menurut gue TV basic ini kurang worth it sih di Oxygen ID gitu. Karena channel-channelnya tuh kebanyakan cuma channel lokal. Kalian bisa nyoba yang paket Power Extreme. Nah, ini bisa lu lihat di sini harga per tahunnya tuh cuman beda tipis nih, 100 Mbps yang internet doang sama yang 100 Mbps plus TV kabel. Per tahunnya ini cuma 3.800.000, yang ini cuma 3.700.000. Kalau lu pengen masang internet doang, gue yang per bulan, gue sih lebih saranin yang 100 Mbps atau 50 Mbps ini yang 260. Tapi ketika lu pengen menikmati berlangganan TV kabel juga, menurut gue nih yang paling worth it ya, apalagi kalau lu langganan setahun ya, daripada lu setahun cuman internetan doang, mendingan lu setahun ini sama TV kabel juga yang harganya cuman beda 100.000 gitu. Atau kalau lu mau per bulan juga menurut gue yang 50 Mbps dengan per bulan 327.000 ini juga udah cukup sih untuk Oxygen ID ini gitu. Dan kita lihat dari pesaing-pesaingnya nih. Oh iya, gue juga mau bilang kalau ternyata harga yang dikasih sama marketing itu nggak ada nih di website. Mungkin kalian kalau misalkan mau berlangganan Oxygen ID, kalian bisa nyari-nyari dulu marketing atau sales dari Oxygen ID, karena kalau kalian berlangganan di internet ya harga normalnya 50 Mbps 300.000, bukan sekitar 260.000 ini gitu. Gue nggak tahu ini promo atau gimana. Cuman waktu gue berlangganan sih gue 100 Mbps sebulan cuman 331.000. Kurang lebih gue sekarang udah berlangganan 2 minggu. Dan sejauh ini sih gue belum ada kendala sama sekali gitu. Jadi menurut gue lagi, daripada kalau kalian mau berlangganan Oxygen ID dari internet, kalian coba hubungin dulu salesnya. Kali aja lebih murah paketan yang dikasih sama sales itu gitu. Nah, sekarang kita coba mau bandingin deh sama provider-provider lain gitu. Contohnya kayak IndiHome. IndiHome tuh bahkan di harga 315.000 dia baru dapat 30 Mbps. Jauh banget sama Oxygen ID yang 300.000 tuh udah dapat up to 50 Mbps. Udah jelas dong pemenangnya siapa gitu. Nah, sedangkan First Media, di sini gue cuma nemu paket yang sama berlangganan TV gitu. Gue nggak nemu nih yang internet doang gitu. Dan harganya juga menurut gue jauh banget dari Oxygen ID yang cuma 300.000 per bulan dapat 50 Mbps. Ini 380.000 aja, cuma dapat 15 Mbps. Dan Oxygen ID ini juga harga segini udah termasuk PPN gitu, dan ini murah banget sih menurut gue. Dan coba kita bandingin sama sebelahnya lagi, sama My Republic. Nih, My Republic harga sudah termasuk PPN.
Dia udah termasuk PPN 30 Mbps di harga 336.000 per bulan. Sedangkan Oxygen ID 50 Mbps cuma 300.000 per bulan. Jadi udah jelas yang paling murah ya Oxygen ID gitu. Dan Biznet, menurut gue Biznet ini yang paling bisa head to head lah sama Oxygen ID gitu. Kalau menurut kalian 100 Mbps itu kekencengan atau 50 Mbps itu kelambatan, kalian bisa nih milih tengah-tengahnya di sini yang cuman 325.000 per bulan di 70 speed up to 75 Mbps. Menurut gue ini termasuk murah menurut gue ini termasuk murah sih dibandingkan provider-provider yang lain gitu. Dan mungkin kalian bisa mengikuti kayak internet di rumah kalian tuh mana yang ke cover gitu, entah Oxygen atau Biznet gitu. Karena ini menurut gue sama-sama murah. Dan kalau udah nggak ada dua-duanya ini mungkin kalian bisa lebih milih provider lain gitu. Jadi yang penting ada internet rumah atau internet kabel yang jauh lebih stabil daripada modem atau ngetethering HP yang HP kalian tuh sampai panas banget gitu. Dan CBN ini harganya 300.000, dia dapat speed gratis nih, speed boost sampai dengan 50 Mbps gitu. Di sini sih tulisannya 30 speed boost 300.000. Berarti 300.000 itu kalian dapat sekitaran 50 Mbps, yang mana ini harganya kurang lebih ya mirip sama Oxygen ID yang 300.000 50 Mbps gitu. Kalian juga bisa berlangganan CBN ini sih kalau kalian mau yang internet murah dan kencang gitu. Dan ngomong-ngomong murah, jadi kita punya 3 kandidat yang internet yang menurut gue murah nih, yang menurut gue worth it lah dipakai di rumah kalian buat streaming atau kuliah online atau belajar online dan sebagainya. Karena sekarang juga masih PPKM gitu. Nah, karena kita udah ngebahas speednya dan harganya, jadi sekarang gue mau ngebuktiin aja nih dari Oxygen ID ini bener gak sih kalau speednya tuh 100 Mbps yang gue berlangganan itu sekitar 331.000 per bulan gitu. Sekarang gue nyoba di sini di speed test gitu. Kita coba aja. Nah, di sini kita malah dilebihin gitu sama Oxygen ID-nya itu sampai 107, 106. Dan berakhir speed downloadnya di 106 Mbps, sedangkan uploadnya sampai 110 Mbps, 111 malah tuh. Jadi kita dilebihin. Kalau kalian mungkin ngetesnya ini di komputer, speednya tuh nggak bakal kurang. Bisa juga kurang ya, kurang sedikit atau lebih sedikit. Beda cerita kalau kalian ngetesnya ini di HP gitu. Karena kalau di komputer kalian nyolok kabelan itu speednya ibarat kata itu speed full. Sedangkan kalian menggunakan HP itu speednya banyak faktor yang mempengaruhi dari kecepatan download sama upload internet kalian. Entah itu routernya kurang baik, atau mungkin HP kalian yang menerima wifi-nya juga kurang baik gitu, atau mungkin jarak itu bisa menjadi hambatan sinyal itu diterima oleh handphone kalian dari router gitu. Jadi kalau di HP itu bisa dibilang banyak faktor. Dan gue di sini udah nyoba dengan 2 HP. 2 HP yang gue coba itu ada di Realme 3 Pro sama iPhone XR gitu. Jadi yang pertama itu nih, jadi gue dapat router gratisan. Nih router gratisan itu tipe TP-Link yang masih N, yang depannya N gitu, ibaratnya depannya N. Karena kalau tipe N ini berarti dia baru mendukung Wi-Fi 4. Sedangkan kalau ada yang router sekarang tuh ada yang tipe AC depannya. Itu AC itu udah mendukung Wi-Fi 5. Dan yang baru-baru ini yang depannya itu AX. AX itu udah mendukung Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 tuh sebenarnya masih jarang gitu. Masih jarang lah ibaratnya di handphone kalian juga support Wi-Fi 6 tuh udah masih jarang. Bahkan kayak ini nih HP gua iPhone XR sekalipun dia belum support Wi-Fi 6, dia masih support Wi-Fi 5 gitu. Jadi menurut gue kalau lu misalkan milih router ya mungkin Wi-Fi 5 juga udah cukup buat sekarang gitu. Dan gue nyoba speed test dengan router yang dikasih sama Oxygen ID-nya ini nih, yang ini ke 2 HP yaitu Realme 3 Pro sama
Realme 3 Pro sama iPhone XR gua gitu. Sedangkan kalau di router yang murah ini nih, router kalau nggak salah ini harganya 100 sampai 200 ribu, tipe TP-Link yang masih support Wi-Fi 4. Dia itu speednya di 34,7 Mbps speed download dan speed uploadnya di 43,5 Mbps gitu. Itu di HP Realme 3 Pro. Sedangkan di HP iPhone gua itu bisa mendapatkan hasil 60 Mbps speed downloadnya dan uploadnya di 47 Mbps. Sedangkan ketika gua upgrade di router yang udah support Wi-Fi 6 ya, udah support Wi-Fi 6 walaupun handphone gue belum support Wi-Fi 6. Gue support di jaringan 2,4 GHz Wi-Fi-nya itu dapat di 32,3 Mbps speed download di HP Realme 3 Pro, sedangkan speed uploadnya itu 62,5 Mbps. Itu tuh udah ketahuan kan, selisih uploadnya udah bisa dibilang selisih 20 Mbps dari speed dari router yang dikasih Oxygen ID sama router yang gue beli di kisaran harga 500 ribu. Nah, sedangkan di iPhone XR gue nih, yang mungkin iPhone XR ini bisa menangkap Wi-Fi jauh lebih baik gitu, kayak dari Realme 3 Pro sama iPhone XR aja udah jauh gitu, kayak speed downloadnya di 60 Mbps dengan router yang gue beli sendiri, dan speed uploadnya di 98,2, itu di jaringan 2,4 GHz. Nah, sekarang kita coba di jaringan 5 GHz. Di sini tuh antara jaringan 2,4 dan 5 GHz bisa dibilang jaringan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jaringan 5 GHz itu lebih stabil, latensinya lebih rendah, tapi jangkauannya itu jauh lebih tinggi di jaringan 2,4 GHz. Jadi kalau kalian main itu router ada di kamar dan HP kalian ada di kamar, kalian main HP itu di kamar, kalian bisa pakai yang 5 GHz saja. Cuman kalau kalian yang udah makainya udah dengan jarak beda kamar atau jarak agak jauh, menurut gue lebih baik lu pakai jaringan di 2,4 GHz karena jangkauannya jauh lebih tinggi. Dan speednya juga otomatis ketika jaraknya lebih jauh lebih baik. Berarti kalau kalian main lebih jauh di 5 GHz ini juga bakal kurang. Tapi sekarang gua tes di jarak yang sangat dekat gitu. Jadi jaringan 5 GHz ini bisa lebih baik dibandingkan jaringan 2,4 GHz. Kayak di Realme 3 Pro gua aja gua pakai jaringan 5 GHz, dia dapat speed tuh sampai 54,1 speed downloadnya. Sedangkan speed uploadnya di 79,5 Mbps. Nah, sedangkan di iPhone gua dapat speed yang 5 GHz di 83,8. Sedangkan speed uploadnya itu di 112 Mbps gitu. Itu gue dapat speed yang bisa dibilang hampir full ketika gue pakai jaringan di 5 GHz gitu. Menurut gue juga kalau kalian misalkan berlangganan internet yang lebih dari 50 Mbps, gue saranin sih mendingan kalian beli router aja gitu. Beli router tambahan entah harga yang 500. Kalau gue saranin sih kalau beli router tuh yang depannya AX gitu. Karena itu udah support Wi-Fi 6 gitu. Cuman ya kalau HP kalian masih semi kentang, menurut gue router yang depannya AC atau Wi-Fi 5 itu juga udah cukup sih. Dan ketika gue coba ini buat bermain game kayak CSGO gitu, dia beberapa kali tuh dapat ping di kisaran 20 sampai 30, bahkan beberapa kali tuh ping gue bisa sampai di belasan gitu. Sama juga seperti halnya gue main Mobile Legends, gue dapat ping di kisaran 20 juga, paling sering sih 22, 23, tapi sesekali gue juga dapat ping di angka belasan gitu. Menurut gue ini koneksi yang cukup stabil sih. Tapi beda cerita ketika gue pernah nyoba main Mobile Legends pakai router bawaan yang dikasih sama Oxygen ID, itu router yang depannya tipe N. Itu gue waktu main Mobile Legends tuh patah-patah gitu, pingnya jumping. Tapi begitu gue tuker dengan router yang jauh lebih baik, ini jauh lebih stabil sih gitu. Jadi menurut gue mendingan kalau lu udah berlangganan Wi-Fi dengan berlangganan internet dengan jaringan yang udah sampai bandwidth dengan sampai 50 Mbps ke atas, gue saranin sih ya mending kalian ganti routernya yang jauh lebih baik gitu. Lagian kalian bisa pakai router ini dalam jangka beberapa waktu tahun ke depan kok gitu. Nggak ada salahnya buat upgrade router gitu. Jadi
Apakah menurut kalian berlangganan Oxygen ID ini cukup worth it? Dan itu kalian sendiri sih yang menentuin berlangganan atau enggak. Terima kasih, semoga video gue bermanfaat. Terima kasih telah menonton video gua dan jangan lupa subscribe karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gua.